ya. Ya. Lampu. Bicara. Pada reruntuhan rumah ini tersimpan jejak keangkeran yang kondang di kota Bandar Lampung. Orang menyebut rumah kosong di Jalan Rasuna Said, Teluk Betung Utara ini rumah kapal. Sebab dulu rumah ini berbentuk kapal. Kini yang tersisa dari bangunan ini hanyalah cerita misteri, juga kabar pengganggu jalan yang sering mencelakakan orang. Belakangan muncul gejala pemujaan kepada makhluk gaib yang ada di rumah ini. Banyak mitos yang terjadi di Bandar Lampung, salah satunya adalah rumah kapal. Dan masyarakat setempat sering sekali mengalami gangguan-gangguan gaib. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam. Sebenarnya mitos apa yang kita akan ungkap? Ya, ini sebuah fenomena yang cukup menarik menurut saya, sebuah opini masyarakat Bandar Lampung khususnya ya, tentang keberadaan rumah kapal ini gitu, yang mengandung fenomena-fenomena gaib gitu loh. Baik apa perwujudan di rumah ini, gangguan-gangguan gaib yang pernah dialami oleh pemilik rumah ini dulunya, dan juga pengguna jalan yang kerap terjadi kecelakaan yang memang kalau menurut orang-orang yang mengalami tabrakan itu cukup aneh gitu loh. Apa betul rumah ini disebut rumah angker yang sampai detik ini kadang suka terjadi tirakat-tirakat yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kini saatnya mediumisasi. Tar dulu. Assalamualaikum. Anda siapa ya? Sudah berapa lama Anda di sini? Ada berapa makhluk seperti Anda yang menunggu di sini? Di mana tempat tinggal Anda? Ruangan yang mana? Dan kita ada jalan kita nantinya aja. Di ruang bawah. Boleh tahu namanya siapa? Horas. Saya sering mendengar kejadian ada kecelakaan di sini. Apa itu ulah Anda? Kenapa Anda melakukan itu? Hati-hati. Ini berarti kelalaian mereka. Terus Anda berbuat apa? Saya mengusir saja. Apa yang Anda lakukan? Ganggu. Seperti menampakkan diri? Ya. Biasanya Anda menampakkannya dalam wujud apa? Makhluk tinggi besar? Jika terjadi kecelakaan Anda senang. Ya. Walaupun orang menderita karena luka-luka. Tidak peduli. Kalau boleh saya tanya, apa sih salahnya manusia sampai Anda mengganggu mereka? Ya, mereka sendiri yang berbuat. Berbuat Berbuat apa? apa? Mereka sendiri yang ngebut. Kok Anda nggak suka kalau orang ngebut? Kenapa? Berisik. Saat rumah ini dibangun, apa Anda merasa terganggu? Tapi sekarang tidak. Karena sudah tidak ada yang menempati. Dulu saat ada yang menempati, Anda juga mengganggu penghuni rumah sini? Ya. Dengan cara apa? Ya, menampakkan diri. Ya. Terus? Ya, mereka tidak betah di sini. Ya. Apa Anda bisa mengganggu setiap orang yang menghuni rumah ini? Bisa. Semuanya? Ya. Kenapa Anda memilih rumah ini untuk menjadi tempat tinggal Anda? Ya, sini bagus. Apa bagusnya? Luas. Di sini saya dengar ada orang suka minta apa-apa, itu Anda yang mengabulkan juga. Ya. Kenapa Anda mengabulkan? Ya, biarkan saja mereka posting. Anda bisa mengabulkannya?
Saya senang melihat mereka begitu. Minta apa mereka? Kemudian Harta. Anda berikan? Bagaimana caranya? Kamu mutus saja, kamu mau. Karena ternyata nggak ada juga yang bikin mereka kaya setelah pulang dari sini. Tahu Anda. Ya, memang saya tahu. Karena bukan Anda yang memberikan harta, rezeki itu bukan. Anda hanya memanfaatkan saja. Ya. Mungkin nggak angker sebenarnya rumah ini, karena manusianya aja yang takut, Kan manusia bodoh. karena imannya kurang. Ya. Di sini wujud makhluk gaibnya seperti apa saja sih? Wujudnya apa saja? Ada yang berbentuk kelelawar. Terus Ada macan. Ada ular. Kenapa makhluk-makhluk seperti Anda suka berwujud binatang? Karena di sini tempatnya binatang. Apa di sini kalian punya tugas masing-masing? Seperti apa tugas Anda? Menyesatkan manusia. Anda senang ya kalau ada manusia yang sesat. Ya, banyak manusia-manusia yang bodoh. Dan sebenarnya di dunia ini nggak ada tempat angker. Ya. Anda senang dengan sebutan angker di sini? Iya. Kalau saya menyebutnya ini bukan tempat angker gimana? Itu si Anda. Ini tempat kosong aja. Itu menurut Anda. Mereka belum tentu seperti Anda. Itulah yang harus diajarkan kepada mereka, agar mereka tidak takut kepada Anda. Mereka tidak akan mendengarkan Anda. Oh gitu. Jangan mereka hanya senang-senang. Anda juga kerjaannya senang-senang. Ya, mereka teman-teman saya. Saya pernah mendengar cerita tentang ada sosok naga, itu siapa sebenarnya? Panggil saja. Apa dia pimpinan di sini? Ya, panggil saja. Dia ada di mana? Oh, sedang memperhatikan Anda. Terus Anda emang dari awal sejak rumah ini dibangun, Anda memang sudah menempati tempat ini? Ya, saya sudah lama di sini. Dan Anda nggak senang pemilik tahanan ini membangun rumah ini? Mereka mengganggu. Saya suka tempat seperti ini. Apa gangguan yang mereka sering lakukan ke Anda? Mereka berisik. Bukannya kebalik ya? Anda yang mengganggu mereka? Saya dulu yang di sini. Oh, jadi karena Anda duluan di sini, lantas Anda Anda merasa lebih berhak tinggal di sini dibandingkan mereka, begitu? Iya. Tapi kan alam kita berbeda. Anda tinggal di alam Anda dan kami sebagai bangsa manusia. Anda tinggal di tidak sini. merasakan, saya yang merasakan. Seperti apa yang Anda rasakan? Ya, terganggu. padahal kan bumi ini disediakan juga untuk manusia. Ya, kalian tidak bisa melihat saya bisa. Sebab itulah karena kami tidak bisa melihat Anda, makanya wajar dong kita bangun rumah di sini, tinggal di sini, berpenghuni di sini. Kalian hanya bisa membangun-bangun tapi tanpa izin. Dengan cara Saya mau tumbal. Yang mau Anda tumbal seperti apa? Apa sih? tumbal seperti Manusia. Ya, Emang Anda apakan manusia itu yang dijadikan sebagai tumbal? ini kan budak. Mana bisa? Wong dia udah meninggal, ruhnya itu ada di sisi Allah. Kamu tidak usah bicara seperti itu. Kenapa? Ini kamu yang tahu, mereka belum tentu tahu. Ya makanya mereka harus dikasih kasih tahu. tahu. Wah, saya tidak suka. Sebenarnya nggak ada tempat yang perlu ditakuti selama keimanan selalu bersemayam di hati tiap manusia. Kan menurut Anda. Terus, tapi Anda masih menginginkan tumbal itu sampai sekarang. Wah, sampai kapanpun. Dan ketika kami memberikan tumbal itu, Anda tidak akan mengganggu lagi. Masih tetap, ya itulah sifat Anda. Tidak usah kau bicara. Biarkan mereka tidak tahu. Tak disangka, ada makhluk lain yang merasuk ke salah satu mediator. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Lampu. Bicara. Dua makhluk mencoba berinteraksi dengan kami. Ya. Anda ini siapa ini? Ini yang Siapa Anda? masuk ini siapa? Anda siapanya Anda? Teman saya. Oh teman, bukan anak buah. Bentuknya apa Anda?
seperti seekor monyet. Kami hanya ingin tahu, betul nggak tempat ini layak disebut sebagai tempat angker? Ya layak. Padahal enggak, ini bukan tempat angker kok. Dan siapa tidak? Kata saya, Anda yang bilang. Sebenarnya orang-orang seperti yang bilang angkar. tidak selama keimanan itu bersemayam. Ya benar. Tapi orang yang tidak punya iman. Kalau yang punya iman Anda tidak bisa mengganggu? Tidak. Bagaimana cara Anda membedakannya? Cahaya. Gimana cahayanya? Pantulan sinar. Yang tidak saya bisa goda. Anda tahu rumah ini didirikan sudah berapa lama? Sebenarnya rumah ini dibangun oleh seorang Belanda dan membangun bentuk seperti rumah kapal. Orang Belanda itu wujudnya kayak apa sih? Putih, terus berpakaian tentara dan bersenjata. Mereka ngapain di sini? Mereka ingin menjajah dan membuat perbentengan tempat ini. Anda asli bertempat tinggal di sini? Saya di pergunungan sana. Kenapa Anda pindah di sini? Karena tempat ini dulu tidak ada penghuninya, sepi. Dan saya mengusik-usik orang di sini karena ada alasan. Jadi Anda mempunyai tugas-tugas tertentu gitu ya? Kami dipaksa untuk mengganggu orang-orang di sini. Sekarang makhluk ini tampak ketakutan. Dia marah, dia marah. Dan saya sebutkan tadi, macam menunggu di situ. Tapi saya tidak takut dengan dia. Saya takut. Iya. Dengan naga itu? Ya. Dia mengelilingi tempat ini. Ya, ya. Anda tahu badan dia mengelilingi tempat ini? Ya, saya merasakan. Jadi makhluk-makhluk di sini itu semua takut dan Paksa oleh naga itu. Kalian ingin bertobat atau apa terbebas dari jeratan naga ini? membebaskan kami. Ada nanti Allah yang akan membebaskan kalian. Allah itu siapa? Ya. Yang pasti kalian nanti ikut saya untuk dididik secara Islam agar bisa bebas dan tidak mengganggu di lokasi ini lagi, sehingga lokasi ini bisa hilang dari opini keangkerannya. Tak lama, mediator sadar. Anda siap keluar sendiri? Ya. Oke. Kini, Kanti Umi beraksi. Mas, tutupin mas. Yang kebuka tutupin pun. Yang kebuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda ini siapa? Terus kita yang disuruh. Anda betul ya makhluk yang penghuni di rumah ini. Tapi saya belum tahu wujud Anda ini seperti apa. Apa itu? Kucing? Kucing bukan? Bukan ini yang... Tetap di Dua Dunia. Oh, wujud Anda seekor ular. Ular sawah. Ular apa? Yang jelas dong. Sebab di sini mitosnya katanya ada
ada seekor ular naga. Ternyata nggak ada kan naga? Aku naga. Jadi Anda naga yang menguasai tempat ini? Iya, apa mau? Aku naga, kekayaan baginya. Bisa ceritakan ke kami sejarah rumah ini bagaimana? Kenapa rumah ini disebut rumah kapal? Karena dia kepala dari kapal-kapal. Siapa dia Siapa? kepala kapal-kapal? Apa perlu sebut namanya? Dia pertama kali mendirikan ini? Iya. Dulu kan ini berbentuk kapal. Sekarang bentuknya sudah tidak seperti kapal. Itu apa yang terjadi? Bisa diceritakan ke kami nggak? Karena terlalu banyak di antara kami yang tinggal di sini. Ya. Sehingga sebangsa merasa terusik. Berarti Anda, sebangsa Anda mengganggu yang Pemilik rumah itu pemilik rumah begitu? Iya, benar. Kenapa semakin lama semakin banyak? Sebenarnya tempat ini tuh bagi Anda tuh Anda ya. Ada apa? keistimewaan apa? Karena di sini banyak sekali makanan. Seperti apa? Tidak mungkin aku katakan. Kenapa tidak? Karena di sini harum wanginya. Dan itu makananku. Mana diberi? Iya, dari awal kami selalu diberi makan. Tetapi ketika Tuhan kami pergi, banyak orang juga yang memberi makan. Apa sejenis sesajen gitu? Saji dan wangi yang kalian pikir itu wangi busuk, wangi tidak harum, tapi bagi kami itu sangat lezat. Bertempat di tempat yang berbau busuk itu Anda suka? Sangat suka sekali. Kotoran-kotoran gitu? Kemudian sampai saat ini masih ada yang manusia-manusia yang meminta kepada Anda? Banyak, Karena saya melihat ada sesajen-sesajen di bawah itu. banyak. Anda mengabulkannya? Gantung bagaimana dia mengabdi kepadaku. Bagaimana cara dia mengabdi? Anda punya perjanjian seperti itu? Iya. Punya. Benar Anda suka menampakkan kepada manusia? Iya, sekarang benar. sini? Karena pernah ada cerita ekor Anda terlihat gitu. Bagaimana cara Anda menampakkannya? Dengan kekuatanku. Dan Anda senang kalau misalnya banyak masyarakat yang datang ke tempat ini untuk melihat gitu, untuk mungkin melakukan aktivitas tertentu. Anda senang? Sangat amat senang. Jadi ini penting gitu buat masyarakat ya, agar mereka jangan sekali-sekali mendatangi tempat-tempat seperti ini, karena itu hanya membuat senang Anda, bangsa setan, jin, sejenis setan ya. Anda pun senang kemari. Tidak, saya hanya datang ke sini untuk meluruskan agar masyarakat tidak berbondong-bondong ke tempat ini. Aku malah melarang. Kalau perlu rumah ini bagi pemiliknya dirubuhin aja, diratakan dengan tanah. Jelaskan. Dan bagaimana Anda mengatakan bahwa saya lemah? Ya karena seluruh makhluk ciptaan Allah lemah. Yang kuat hanya Allah yang maha kuat. La haula wa la quwata illa billah. Maka tidak ada satupun makhluk yang harus kita takuti. Menurutmu manusia lebih hebat? Tidak. Manusia yang penuh dengan iman dan takwalah dia yang mulia di sisi Allah, juga di hadapan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Anda senang menjadi manusia? Alhamdulillah. Tidak menurutku. Oh, kenapa kok? Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan hawa nafsunya. Ya, sama. Jin juga seperti itu. Tapi tetap Allah memberikan solusi agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang Allah berikan dalam tubuh kita. Ingat, nenek moyangmu hancur karena hawa nafsunya sendiri. Begitupun aku ada sampai saat ini untuk melestarikan itu. Untuk menghancurkan seperti itu. Sampai kapanpun. Ya. Yang jelas ada tadi beberapa anak buah Anda yang mau bertobat, ingin mendalami Islam dan ingin menjadi makhluk yang baik. Itu sebuah pencerahan yang bagus. Dan yang perlu diingat juga bahwa kesannya kehadiran Anda, apapun hal yang Anda bilang sebagai satu kekuatan, semua hakikatnya tidak ada. Selama keimanan manusia ada selalu bersemayam di hati. Tidak mempercayai Anda sebagai makhluk yang harus ditakuti, dihormati. Serah, sekalipun kau hancurkan aku, Iya. kami dan pengikutku akan tetap berada di sini. Ya, silakan saja Anda beraktivitas seperti apa.
Tapi ingat, Anda tidak akan bisa menggoda orang-orang yang penuh hatinya dengan keyakinan kepada Allah. Terus satu pertanyaan lagi, Tuhan yang Anda ikuti itu dia sadar nggak terhadap Anda yang diikuti? Aku yang mengangkatnya. Tidak menutup kemungkinan aku juga yang akan menjatuhkannya jika mereka menyakitiku. Sesungguhnya mereka menyadari sejak awal. Tapi dengan emas, dengan kekuasaan, siapa yang tidak tergiur? Bagaimana cara Anda bisa melakukan itu? Mengikuti apa pekerjaannya, mendekati siapa di kelilingnya, siapa yang menghalangi pekerjaannya. Ya. Itulah musuhku. Oh, baik, sekarang Anda juga ikut bersama teman-teman Anda ke tempat. Buat apa? Ya, buat disadarkan, siapa tahu Allah memberikan Aku hidayah. rela mati terbakar. Kenapa aku harus ikut denganmu? Ya udah, kita lihat aja nanti. Dan Anda masih mau mengganggu orang-orang yang lewat sini? Sampai aku terbakar. Satu pertanyaan lagi, rumah ini kosong sejak kapan sih? Rumah ini sudah rusak. Mereka tidak suka. Mereka takut. Mereka takut. Seharusnya tidak ada yang perlu ditakuti. Anda bukan makhluk yang perlu ditakuti. Takutnya pada Allah. Tak lama, Umi siuman. Hakim, bagaimana cara kita menghindari tempat angker? Iya, ada beberapa doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita sebagai solusi. Karena memang interaksi makhluk-makhluk gaib itu ada di mana-mana. Makanya Rasulullah pernah bersabda, ketika kita melewati jalan-jalan atau tempat-tempat yang angker, ada bacaannya. Seperti A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim. Seperti itu. Dan hikmah apa yang malam ini bisa kita ambil? Banyak sekali ya, terutama tentang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Bandar Lampung ini tentang keangkeran rumah ini, rumah kapal. Kalau menurut saya hakikatnya keangkeran itu memang manusia yang menciptakan. Makhluk Allah lemah, makhluk jin itu lemah. Di saat ada keimanan yang bersemayam erat di dalam hati kita. Oleh sebab itu pupuklah diri kita dengan ilmu dan amal agar keimanan itu selalu bersemayam. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib, mereka semua menjadi lemah karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang miliki. Seperti itu hikmah. Terima kasih Pak Hakim. Anda senang menjadi manusia. Alhamdulillah. Ingat, nenek moyangmu hancur karena hawa nafsunya sendiri. Begitupun aku ada sampai saat ini untuk melestarikan itu. Menghancurkan seperti itu. Sampai kapan